Hai Salam, sukacita dan damai sejahtera tetaplah ada pada kita. Syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita masih dipertemukan kembali. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan pertama-tama dari Injil Matius pasal 5 ayat 23 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan murid-murid mengenai persembahan. Di ayat 23 Matius pasal 5, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan berkata bahwa jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di gereja itu mengenai memberi persembahan ini menjadi suatu ukuran bagi jemaat di gereja. Semakin besar persembahan, semakin besar persepuluhan, semakin besar saudara memberi kepada gereja, saudara merasa semakin perlu saudara mendapat privilege di gereja. Mungkin ada bangku yang sudah di-reserve untuk saudara, jadi tidak ada orang lain yang berani datang. Atau saudara merasa menjadi pembuat kebijakan atau keputusan. Bahkan kadang-kadang ada banyak orang yang semakin besar dia memberikan persembahan kepada gereja dan perpuluhan, dia menjadi gembala bayangan. Kadang-kadang sering menjadi pembuat keputusan, dan kata dan keputusannya harus menjadi suatu kegiatan atau program di dalam gereja. Hal ini sering terjadi dan banyak sekali gereja pecah dikarenakan ada banyak orang memberi persembahan karena persembahannya menjadi ukuran bagi dia. Tapi di sini kita melihat Tuhan berkata, jika engkau sedang mempersembahkan korban lalu teringat sesuatu di dalam hatimu, Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu itu. Artinya gini, bukan persembahan itu tidak penting, tapi ingat Tuhan tidak butuh persembahan kita, dan ingat gereja juga tidak butuh persembahan kita, gitu loh. Karena Tuhan bisa memelihara saudara, bisa memelihara gereja saudara dengan berbagai cara. Kadang-kadang orang menjadi patokan, misalnya Malaiki 3 ayat 10, bawalah persembahan perpuluhanmu ke bait Tuhan agar di sana ada persediaan makanan dan lain sebagainya. Ini sering menjadi patokan. Padahal Tuhan bilang bukan soal membawa persembahannya, itu sekali lagi adalah hati kita. Bapak Ibu, apa gunanya persembahan besar-besar banyak-banyak kita bawa ke gereja tapi kita nggak pernah menghargai pendeta kita. Kita tidak pernah benar-benar ingin gereja kita maju dengan program-program yang dibuat secara bersama. Tapi ada banyak orang sering karena persembahannya begitu besar dan itu menjadi ukuran dia, dia ingin apa yang ingin dia rasakan di dalam hati dan apa yang dipikirkannya itu baik bagi gereja itu dilakukan. Padahal seseorang yang sudah ditetapkan sebagai gereja pasti ada urapan di atas kepala. Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai gembala dengan diangkat oleh kemajelisan atau jemaat, pasti ada urapan Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita ingat bagaimana Abraham dalam Kejadian 22 ketika disuruh oleh Tuhan mempersembahkan anak yang dinanti-nantikan selama 25 tahun atau puluhan tahun, Ishak. Dan ketika Ishak sudah di atas mezbah persembahan, ketika Tuhan ingin menyembelih Ishak sebagai korban persembahan, apa yang katakan Tuhan? Bukan karena persembahan itu, dan Tuhan memang benar-benar tidak benar-benar menjadi pokok utama soal persembahan itu bagi Tuhan. Yang Tuhan ingin lihat adalah hati kita. Bukankah seringkali Tuhan Yesus juga ketika dalam perjalanan hidupnya melihat, misal suatu kali dia melihat janda yang memberikan satu perak atau satu dinar ke kotak persembahan, dan Tuhan Yesus bilang wanita ini, janda ini memberi lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mempersembahkan persembahan lebih besar dibandingkan janda ini. Kenapa? Yang paling penting adalah hati. Bapak Ibu, bukankah berkali-kali Tuhan Yesus juga berkata, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Jadi bagaimana dengan hati kita? Oleh karena itu di awal-awal tahun 2021 ini saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari hati kita berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan, dan hati kita penuhi dengan kata-kata Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, ajaran-ajaran yang dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam sekali lagi kita ulang di dalam Matius pasal 15 misalnya.
Matius pasal 15 Tuhan Yesus berkata demikian. Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak cuci tidak najis." Jadi Tuhan Yesus berbicara soal apa yang menjadi penting bagi kita sekarang adalah hati kita, Bapak Ibu. Maka itu persembahkanlah hatimu kepada Tuhan. Penuhilah dengan firman Tuhan. Isilah dengan perkataan-perkataan Tuhan. Tentunya perkataan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain dan bukan perkataan orang lain, bukan ajaran orang lain, tapi benar-benar ajaran Kristus masuk di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan selalu memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Tuhan tahu hati adalah sumber dari segalanya. Oleh karena itu jagalah hati saudara. Mulailah dari awal-awal tahun seperti ini, kita ingin menjadi tahun ini tahun kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Mulailah hati kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran dengan firman Tuhan dan turuti perkataan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hal yang paling penting bagi kami adalah memelihara dan menjaga hati kami agar tetap bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.